Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG berhasil naik 1% lebih ke angka 6.869. Dan di video ini coba analisa beberapa saham hari ini juga terpantau bergerak naik, mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya coba analisa hari ini adalah saham CTRA. CTRA bisa kita lihat hari ini naik lumayan tinggi hampir 8% ke harga 950. Dan secara teknikal saat ini mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 50 di harga sekitar 945. Bisa kita lihat sebelumnya CTRA beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 150 gagal break. Saat ini malah turun bawah garis EMA 50. Dan jika kita lihat, ada exit dividen untuk CTRA pada tanggal 26 Juni nanti. Jadi untuk pergerakan secara candle, misalnya lumayan solid walaupun ada shadow ke atas. Dan jika kita perhatikan broker summary pun untuk CTRA, asing masih terus distribusi, tapi di broker summary ini terpantau ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk CTRA misalnya menarik karena masih ada akumulasi, masih ada potensi saya lihat besok untuk kembali naik mengetes garis EMA 150 di harga 980 sampai harga 1000. Jadi apabila teman-teman mau mendapatkan dividen, teman-teman harus hold sampai penutupan perdagangan besok. Pada saat exit, apabila teman-teman mau jual, teman-teman masih bisa mendapatkan dividen. Tapi apabila teman-teman tidak mau mendapatkan dividen, takut terkena dividen trap, bisa pertimbangkan untuk take profit besok pada saat mengetes garis EMA 150 dan gagal bisa pertimbangkan take profit. Atau memang jadikan garis EMA 150 sampai 1000 untuk target swingnya. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau saham CTRA juga, masih bisa coba dipantau. Tapi untuk entry coba tunggu kembali di sekitar 945 sampai 950. Apabila besok CTRA masih terpantau kuat di atas target harga ini, masih menarik untuk coba entry untuk swing atau trading jangka pendek. Selanjutnya kita lihat P1 juga hari ini naik hampir 6% ke 378. Untuk P1 secara teknikal juga hampir mirip dengan CTRA tadi, tapi untuk P1 sempat naik di atas garis EMA 150. Tapi saat ini sudah turun di bawah koridor garis EMA. Bisa kita lihat kenaikan 5% lebih ini membuat P1 saat ini mencoba untuk naik di atas 380 yang saat ini sudah berubah menjadi resisten. Di atasnya juga sebenarnya masih ada resisten EMA 50 di harga 384. Dan bisa kita lihat resisten EMA 150 juga masih lumayan dekat di sekitar 396. Jadi untuk P1 cara pergerakan memang masih belum oke, tapi minimal saat ini sudah mulai mencoba untuk bangkit kembali. Dan jika kita perhatikan untuk P1 pada kenaikan hari ini, bisa kita lihat asing terpantau 1 minggu mulai masuk. Dan di broker summary pun terpantau kenaikan hari ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi P1 apabila teman-teman mau entry pun masih bisa coba dipantau. Bisa buy on breakout apabila P1 bisa naik di atas 380 dengan target swing jangka pendek di garis EMA 150 sampai 400. Jadi tetap pertimbangkan untuk take profit apabila P1 ternyata gagal naik di atas 400. Atau hold saja terus selama P1 tidak turun kembali di bawah 380. Jadi saat ini sebaiknya wait and see dulu untuk P1. Dan sekarang kita lihat saham PANI. PANI hari ini juga naik 7% lebih ke harga 11.800. Secara teknikal bisa kita lihat PANI secara trend sebenarnya masih oke. Sebelumnya sempat terkoreksi mengetes garis EMA 50 di sekitar harga 11.125. Tapi bisa kita lihat hari ini PANI berhasil rebound naik di atas garis EMA 150 kembali. Jadi saat ini garis EMA 150 bisa kita lihat di sekitar 11.300. Tapi untuk resisten terdekat bisa kita lihat ada di harga 12.000. Resisten ini merupakan resisten kuat karena bisa kita lihat sudah beberapa kali dites PANI selalu gagal break dan dipaksa turun kembali. Ini sudah hampir 3 kali, 4 kali dicoba ditembus ini masih gagal. Jadi untuk PANI apabila teman-teman saat ini masih hold, masih bisa di hold. Dan jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan hari ini, bisa kita lihat asing sebelum keluar hari ini kembali masuk walaupun jumlahnya tidak besar. Dan di broker summary terpantau ini masih ada sedikit akumulasi. Jadi untuk PANI saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 12.000. Tapi teman-teman harus ingat, apabila secara candle belum terkonfirmasi break, secara teknikal PANI masih akan sideways. Dia tetap masih ada potensi untuk kembali melemah, mengetes atau menuju garis EMA 150 dan garis EMA 50 ini. Ya teman-teman bisa pertimbangkan untuk swing, take profit apabila gagal break 12.000 atau hold saya tulis selama PANI tidak turun bawah garis EMA 50 untuk tren jangka menengah. Sedangkan untuk teman-teman yang mungkin besok baru mau coba pantau dan entry saham PANI, untuk saat ini bisa wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila berhasil break 12.000 karena apabila berhasil break secara teknikal PANI akan lanjut uptrend. 12.000 akan menjadi support kuat ke depannya dengan target kenaikan terdekat di 12.800.
Dan jika gagal break, lebih oke misalnya coba tunggu di sekitar 11.000 sampai 11.100 untuk target entry sampai nih. Selanjutnya bisa kita lihat untuk BSDE. BSDE hari ini juga naik walaupun kenaikannya tidak setinggi teman-temannya. Bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini membuat BSDE saat ini masih mencoba untuk bertahan di support 800. Bisa kita perhatikan support 800 dua kali sempat menahan penurunan dari saham BSDE. Tapi kenaikan BSDE hari ini candle-nya tidak oke. Dan secara trend juga sebenarnya trennya masih bergerak downtrend. Apalagi jika kita perhatikan di sini untuk BSDE, asing tepatnya masih terus keluar. Di broker summary pun ini malah ada distribusi pada kenaikan 1% ini. Jadi untuk BSDE apabila teman-teman saat ini masih hold, usaha harus hati-hati. Sekarang memang 800 masih berupa support lumayan kuat, tapi jika terkonfirmasi besok atau 1 minggu ke depan BSDE malah tembus harga 800, usaha paling aman pertimbangkan untuk keluar. Jadi untuk teman-teman ingin coba pantau di entry, usaha lebih oke saat ini tetap tunggu kembali di sekitar 800. Apabila besok terkoreksi kembali ke mengatas 800 masih bisa bertahan, bisa coba entry untuk swing dengan target jangka pendek di 840 sampai 850. Tapi sebaiknya jangan entry apabila ternyata 800 terlewati. Kan secara teknikal akan mulai membentuk low kembali dan target penurunan terdekat bisa ada potensi ke 730. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.